Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diberkahi di permukaan bumi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kami sampaikan bahwa masjid itu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Jadi mungkin Pak Desa sebut masjidnya kecil. Masjid kecil itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada apartemen biar 1 kilo langit. Iya. Kalau apartemen kita belum jamin dipakai untuk apa. Tetapi kalau masjid sudah jelas peruntukannya untuk apa. Sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun masjid itu kecil, ya, dalam pandangan mata kita tidak seindah rumah yang kita miliki mungkin, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia dari bangunan yang lain. Ya, dan beruntunglah kita kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu bagian mulia di permukaan bumi, yaitu belahan tanah yang di atasnya dibangun masjid. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir nanti. Tadi saya dibisik sama Ibu Ketua Majelis Taklim sama Tonton Gunung, saya materinya tentang kurban, tapi tidak kurang tersampaikan, jadi saya tidak menyiapkan materi itu, Ibu. Tapi insya Allah mungkin di sesi terakhir kita bisa ada diskusi. Saya tidak sampai ke pikiran saya ke sana. Materi yang kami siapkan Bapak Ibu jamaah sekalian itu adalah tentang kondisi hari ini. Itu saya mengangkat tentang materi Palestina. Iya, walaupun ini dibilangnya materi luar negeri, tapi paling tidak ini bisa sedikit menggugah kesadaran kita tentang realita yang terjadi di sekarang. Iya. Kemudian Bapak Ibu yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita masih sangat jarang menerima materi ini, sehingga saya terinspirasi bagaimana di momen seperti ini kita sedikit memuat tentang apa yang terjadi sebenarnya di belahan bumi yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberkahannya juga jauh dari tempat kita hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 7 bulan. Lebih dari 7 bulan saudara-saudara kita di sana itu di genosida. Genosida itu pembantaian habis-habisan. Banyak korban, sudah hampir 40.000, itu yang tercatat. Sudah hampir 40.000 korban tewas, dan sudah hampir angka 100.000 yang luka-luka. Kita tidak lagi menghitung berapa rumah yang hancur, berapa rumah sakit, berapa kamp pengungsian juga yang dirudal. Masjid Indonesia saja yang kita bangun 3 tahun, Masjid Indonesia, Masjid Istiqlal di Gaza 3 detik hancur. 3 tahun warga Indonesia mengumpulkan donasi untuk membangun Masjid Istiqlal di Gaza, Palestina, hanya 3 detik dirudal habis. Itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan begini, kenapa kita harus memikirkan mereka? Bukankah kita juga punya kebutuhan? Kita lagi sulit. Iya. Kenapa kita harus membantu mereka? Padahal kita juga butuh bantuan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin harus merubah cara pandang kita bahwa sesama muslim itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Memang kita berbeda negara, kita beda pemerintahan, kita beda suku, kita beda ras, kita beda nasab keturunan. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita satu keimanan, maka kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita bersaudara, bahkan
persaudaraan orang-orang yang beriman itu jauh lebih erat daripada persaudaraan nasab keturunan. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan pengibaratan bahwa persaudaraan orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Ketika kepala kita sakit atau gigi kita sakit, bagian tubuh yang lain tidak bisa. Gigi saja yang sakit, saya tidak mau rasakan. Tidak bisa seperti itu. Namanya satu tubuh, ketika ada satu bagian kita yang bisul misalnya, atau mungkin yang sakit, yang pening, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan apa yang dirasakan oleh bagian tubuh yang sakit. Kurang lebih seperti itu pengibaratan dari Nabi SAW. Sehingga hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa makan enak, kita bisa tidur jangan nyenyak, ada atap yang menaungi rumah kita. Kita bisa memandang indahnya pantai, hembusan angin yang sepoi-sepoi. Hari ini itu tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina ya hari ini. Seakan mereka menunggu giliran kapan mau dirudal lagi. Itu sangat luar biasa. Bahkan rudalnya itu bukan hanya 1-2 kilo tapi hitungan ton. Bayangkan 1 ton itu bisa menghabiskan, menghancurkan berapa meter persegi atau ratusan persegi yang akan hancur. Ini kondisi yang juga harus memberikan penyadaran kepada kita semua. Jamaah sekalian, saudara mati Allah Subhanahu Wa Taala, karena juga waktu materi sebenarnya cukup banyak, kita singkat-singkat. Mudah-mudahan bisa tersampaikan garis-garis besarnya. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bagi dalam 3 cakupan materi terkait dengan Palestina ini. Yang pertama adalah tentang Yahudi. Ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 82, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi karakter mereka sangat benci terhadap umat Islam. Jadi apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina hari ini dan juga di daerah-daerah yang lain, itu adalah wujud kebencian mereka terhadap umat Islam. Di akhir surat Al-Fatihah, jamaah sekalian, kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Kita berdoa kepada Allah agar dipalingkan dari jalan orang-orang yang dimurkai. Ulama tafsir memberikan definisi jalan orang-orang yang dimurkai di situ adalah jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Iya. Makanya disebut jalan yang dimurkai. Orang-orang Yahudi juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64 dan juga ayat-ayat yang lain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mereka sampai mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, Allah mereka cela. Orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi berkata, kata Allah, tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Apa maksudnya? Pelit. Mereka menuduh Allah bahwa Allah itu pelit. Di ayat yang lain dalam Quran surah Ali Imran ayat 181, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniyah. Bayangkan jamaah sekalian, orang Yahudi mengatakan sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Bayangkan, mereka menuduh Allah Subhanahu Wa Taala miskin. Padahal Allah itu maha kaya. Allah punya nikmat yang sangat besar. Allah punya nikmat yang sangat agung, yang sangat banyak. Tetapi mereka berani menuduh Allah dengan tuduhan fakir. Kemudian mereka menganggap diri mereka kaya melebihi kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih dari itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Bahkan mereka pun membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Jadi tidak usah heran Bapak Ibu sekalian, kalau manusia biasa saja dirudal, nabi itu pernah dibunuh. Banyak nabi, diantaranya Nabi Zakaria, itu mereka bunuh. Bahkan mereka juga telah berbesar hati menyangka telah membunuh Isa. Padahal di dalam Al-Quran Allah bantah pengakuan mereka.
bahwa yang dibunuh itu bukan Isa, tetapi yang diserupakan dengan Isa. Tapi pengakuan orang Yahudi, mereka telah berhasil membunuh Isa alaihissalam. Jadi ini sangat luar biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melihat bagaimana sejatinya perjalanan orang-orang Yahudi ini bersama nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang karakternya ini dari dulu, sekarang dan sampai hari kiamat sudah seperti itu. Ketika mereka berinteraksi dengan Nabi Musa alaihissalam, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 138, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika mereka melewati satu kaum, kemudian kaum itu menyembah sesembahan selain Allah, apa yang mereka bilang? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Mereka minta sama nabinya dibuatkan Tuhan yang menandingi Allah. Itu luar biasa. Interaksi yang lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka mengatakan kepada Musa ketika didakwai, wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai kami lihat Allah itu dengan mata kami sendiri. Mereka mempersyaratkan keimanan kepada Nabi Musa. Mereka mau beriman kalau Allah itu nampak di hadapan mereka, baru mau terima. Jangan sekalian saudara dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mau masuk Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, untuk berjihad. Tetapi karena yang mereka lawan adalah orang-orang yang kuat, maka mereka bilang kepada Nabi Musa, "Fadhhab anta wa rabbika faqatila innaha huna qaidun." Wahai Musa, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu berperang, kami mengamati saja di sini. Dia biarkan nabinya berperang sendiri, mereka hanya menonton saja. Ini karakter yang memang dari dulu terbawa ketika mereka juga bersama dengan nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka menyaksikan banyak sekali mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Laut yang terbelah. Jadi bayangkan, yang terbelah ini bukan sungai, Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang terbelah ini adalah laut, dan mereka melihat dengan mata mereka. Kataudil azim, terbelah dengan belahan gunung yang sangat luas dan tetap mengalir di air laut. Mereka juga menyaksikan bagaimana Nabi Musa memukul batu dan keluar 12 mata air. Karena orang Yahudi ini turunan dari Yakub 12 bersaudara. Setiap mata air untuk satu suku diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mempersaksikan bagaimana Allah menurunkan makanan dari langit, manna wa salwa, dalam Al-Quran disebutkan. Jadi mereka diberikan makanan langsung dari langit, tidak perlu memasak, tapi turun kepada mereka makanan dari langit. Kemudian juga mereka dinaungi oleh awan di mana saja mereka pergi, sehingga mereka terlindungi. Jamaah sekalian saudara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Di Madinah juga ada 3 suku besar Yahudi, ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Jamaah sekalian saudara dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum hijrah ke Madinah sudah ada suku-suku Yahudi yang mendiami Madinah saat itu. Mungkin ditanya kenapa? Ditanya kenapa? Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi terakhir itu hijrahnya ke Madinah. Mereka tahu, sehingga mereka pindah ke sana. Mereka tahu. Tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah karakter mereka. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengamalkan kebenaran yang diketahuinya. Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dijelaskan secara detail dalam Taurat bagaimana Nabi yang terakhir mereka tahu, tapi ketika diutus kepada mereka, itu mereka menolaknya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui karakter dari orang-orang Yahudi, maka bagian kedua yang kita sampaikan adalah tentang Palestina. Palestina ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 secara khusus Allah menyebutkan, Subhanalladzi
asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Diberkahi sekelilingnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan Masjidil Aqsa, tetapi juga menyebutkan wilayah di situ adalah wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di zaman Nabi disebut dengan istilah Syam. Syam hari ini 4 negara. Iya, Syam hari ini 4 negara: Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Itu yang kemudian disebut dengan negeri Syam. Ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negeri ini dalam istilah agama kita disebut dengan poros langit. Disitulah kemudian Nabi SAW naik ke langit dan menerima perintah sholat. Sholat yang hari ini kita laksanakan tidak akan terpisahkan dengan negeri Palestina dalam sejarahnya. Kemudian jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri Palestina adalah juga negeri para nabi. Banyak nabi yang diutus di negeri tersebut. Banyak sekali, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain itu diutus di negeri Syam dan mereka tinggal ke sana. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian terakhir jamaah sekalian adalah tentang Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram Ka'bah. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang Al-Aqsa ini, kalau seseorang salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Kita salat di sini 100.000 kali baru sama dengan salat di Masjidil Haram 1 kali. Kalau kita salat di Masjid Nabawi itu 1.000 kali. 1.000 kali sama dengan di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Jadi 500 kali kita sholat ke sini sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Aqsa. Ini masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kiblat pertama dari umat Islam sebelum Ka'bah. Jadi Nabi SAW ketika di Madinah 3 tahun pertama beliau sholat di Mekah, itu beliau masih bisa sholat sejajar dengan Baitul Maqdis. Jadi Nabi itu kalau sholat sebelum hijrah ya, sholat menghadap Ka'bah sekaligus sejajar dengan Masjidil Aqsa. Tetapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah tidak bisa lagi, karena Masjidil Haram ke arah selatan, Baitul Maqdis ke arah utara, tidak bisa, dia harus membelakangi Ka'bah. Maka Nabi merasa sedih, harus membelakangi Ka'bah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian berubahlah kiblat itu ke Ka'bah. Tapi kiblat kita pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan tentang Masjidil Aqsa hari ini dengan kondisi realita yang disebutkan tadi. Tentu yang pertama jamaah sekalian adalah kita mendoakan mereka. Ya, dalam sholat kita, dalam waktu-waktu yang mustajab, kita mendoakan keluarga, kita mendoakan anak kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan keluarga, negeri kita. Kita juga jangan melupakan doa untuk mereka. Kita tidak tahu kalau misalnya 1.000 orang yang berdoa, mungkin ada 200 atau mungkin 10 orang saja dikabulkan, sangat luar biasa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka. Ya. Kita doakan yang hari ini anak-anak yang lagi kelaparan, orang-orang yang sakit yang tidak punya pengobatan. Yang sangat luar biasa kondisi mereka. Yang hari ini media pun dibungkam karena memang media dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Kondisi realita kita tidak tahu. Hanya kulit-kulitnya yang kita tahu, tapi kondisi kenyataannya jauh dari apa yang kita saksikan hari ini. Jadi kita mendoakan mereka. Kemudian yang kedua adalah kita mendonasikan harta yang kita miliki. Ya. Kalau kita punya harta 1.000, 2.000, mungkin bisa beli air minum untuk anak yang kehausan di sana yang hari ini susah untuk minum, susah untuk makan, ya. Dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mendakwahkan. Hari ini saya menyampaikan seperti ini agar kita tidak melupakan Palestina, agar kita tidak melupakan orang saudara-saudara kita di sana. Karena kalau kita tidak ungkap ini, mungkin kita sudah nyaman dengan kondisi kita sehingga kita lupa kondisi di sana.
Paling kita berpikir, mereka juga lain negara, mereka juga lain wilayah. Tidak. Orang-orang yang beriman, mereka bersaudara di belahan bumi manapun mereka tinggal. Ya. Gimana Ibu? Dengan kurban juga sedikit atau cukup? Ya? Sedikit tentang kurban. Jadi jamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kurban, karena kita sudah di bulan Zulqa'dah ini, sudah lewat pertengahan, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr, Allah mengatakan walayalin ashr, demi hari yang 10. Penafsirannya ada dua. Hari yang 10 itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini kita sudah sering sampaikan. Ya, ini tidak bertolak belakang. 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah sama-sama adalah kumpulan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk di hari pertama bulan Zulhijjah, ini adalah kumpulan waktu-waktu yang mulia. Bahkan Nabi menyebutkan amalan di waktu tersebut tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun, kecuali seseorang yang pergi berjihad, kemudian habis dirinya dan hartanya tidak pulang, baru bisa ditandingi besarnya nilai ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah apa saja, kita baca Quran, kita sholat, kita melakukan kebaikan, itu nilainya besar. Ini waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di waktu tersebut ada hari terbaik dalam satu tahun yang merupakan puncak dari ibadah haji, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ini hari terbaik yang matahari terbit di hari tersebut tidak bisa digantikan dengan hari-hari yang lain. Hari terbaik dalam satu tahun yang disebut dengan hari Arafah, yang orang tidak melakukan ibadah haji, mereka berpuasa di hari tersebut. Kemudian juga ibadah yang juga disunahkan bagi kita adalah melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, tentu ini bagi orang-orang yang mampu, dan sebisa mungkin kita usahakan untuk mampu. Karena ada juga orang yang tidak mengusahakan untuk mampu. Jadi harus kita usahakan. Ya, kita usahakan agar kita bisa mampu ya menyembelih hewan kurban. Kalau tidak bisa sapi, ya kambing. Ya sebenarnya ini dalam aturan kurban, kalau kita tidak mampu kan yang terbaik itu kurban sapi 1 ekor sendiri, satu keluarga. Kalau tidak mampu, maka istilahnya 1 ekor sapi 7 orang. Iya. Kemudian kita juga bisa berkurban kambing. Yang terbaik itu daripada kita masuk di misalnya 1 dari 7 untuk kurban sapi, itu lebih baik kambing 1 orang. Ini kalau derajat-derajatan ini yang pembagiannya. Ya, tapi kalau dia tidak mampu beli kambing untuk kurban 1 keluarga, ya kita bisa gabung ke 1 bagian dari 7 orang untuk penyembelihan sapi. Jadi hewan kurban ini tidak boleh cacat. Biar juga dia gemuk, tapi kalau dia pincang kakinya, tidak ada ekornya, yang jelas cacat, maka ini tidak boleh. Karena kita mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah harus yang baik. Ya. Kemudian disembelih di hari 10 Zulhijjah, 10, 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Iya. Dan penyembelihan hewan kurban ini adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berkurban. Dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi salat dan berkurban itu adalah wujud kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salat dan berkurbanlah. Ya. Jangan sekalian kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berkurban ketika masuk 1 Zulhijjah tidak boleh potong kuku, ya, cukur rambut dan yang lainnya. Nanti sudah disembelih hewan kurbannya baru boleh ya menghilangkan bagian tubuh tadi, potong kuku, cukur rambut. Ya, itu tidak boleh dilakukan ketika orang sudah berkurban, sudah niat berkurban, masuk di 1 Zulhijjah. Nanti sudah mengalir darah kurban baru bisa dilakukan yang tadi. Saya kira itu saya sampaikan. Hal-hal lain karena ini materi saya tidak siapkan spesial kurban, mungkin bisa didiskusikan ataupun di momen kesempatan lain. Saya kira ini yang kami sampaikan. Mohon maaf
Saya agak skip ya karena waktu yang ya istilahnya yang sudah pada zuhur, ya sudah waktu untuk istirahat, sehingga kita kondisikan dengan waktu yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.